Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayat. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, mari kita awali pembelajaran ini dengan pembukaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, siap ya? Sebelum kita ke materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu saya akan menampilkan sebuah gambar. Menurut kalian, gambar ini menandakan apa? Pengangguran. Bukan berarti mereka hanya sekedar bersantai, tetapi santai mereka karena tidak mempunyai pekerjaan. Oke, lanjut. Yang kedua, gambar yang kedua. Mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, sama. Sip. Yang akan kita bahas dari gambar-gambar yang saya tampilkan, berarti kita akan membahas materi apa? Pengangguran, yes, betul sekali. Ini ya. Nah, ketika kita membahas tentang materi pengangguran, maka kita akan udah ada di mindset kita kan. Kenapa sih pengangguran itu ada gitu? Apa penyebabnya? Kan seperti itu ya. Nah, ini ya, materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah pengangguran dan permasalahannya, termasuk di Indonesia. Tetapi sebelum lanjut kepada pembahasan materi, saya akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mengadakan stimulasi. Yang kedua, pernyataan identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi. Nah, ini termasuk dari tujuan atau langkah-langkah dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti dia, paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Berbicara tentang pengangguran, tadi kenapa sih orang itu ada yang menganggur, ada yang sedang mencari pekerjaan, atau yang ada orang yang emang malas untuk mencari pekerjaan? Apa masalahnya? Nah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari dari beberapa poin ini. Yang pertama, jumlah penduduk yang banyak. Artinya di Indonesia itu jumlah penduduknya dari tahun ke tahun itu banyak, tetapi tidak diimbangi dengan jumlah lapangan tenaga kerja yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Banyak di kalangan kita atau di lingkungan sekitar kita, pendidikan itu bukan lagi menjadi pilihan prioritas gitu ya bagi mereka, malah mereka enggan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya nanti menjadi penentu pendidikan dan juga keterampilan mereka akan bekerja di mana. Kalau kita tidak mempunyai syarat, paling tidak SMA, S1, gimana? Terus kita mau kerja di mana gitu kan? Kalau ke perusahaan, otomatis perusahaan tidak akan mau kan, karena kualifikasinya tidak memenuhi syarat. Nah, yang ketiga, teknologi yang semakin canggih. Pada era yang sekarang ini 4.0 terus berlanjut 5.0 itu eranya udah berbeda lagi. Gitu ya. Semuanya serba instan. Contoh gitu ya, contoh. Ketika kita lapar, kita ndak harus ke toko. Tinggal kita klik gitu kan. Nanti ada orang yang
ngantar. Nah, itu menjadi penyebab juga timbulnya pengangguran akan semakin tinggi. Karena apa? Pendidikan dan keterampilan yang menjadi penyebab itu. Jadi mereka itu harus mampu terampil dalam era-era sekarang ini, menjemput peluang gitu loh. Sesuai dengan tujuan atau langkah-langkah pada pembelajaran hari ini, Bapak akan membentuk kelompok terdiri dari 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ada 3 orang. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Soal yang akan kalian bahas udah Bapak share, tinggal kalian diskusikan dengan kawan kelompok. Waktu pengerjaan 3 menit plus diskusi. Gitu ya. Jadi silakan saudara-saudara mahasiswa untuk mencari jawaban dan mendiskusikan hasil jawaban yang diperoleh. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Oke. Sambil menunggu kelompok 1 selesai, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjelaskan hasil dari soal yang diperoleh. Soal jawaban. Silakan. Silakan. Yang lainnya sambil diperhatikan. Baik, saya akan dari Bapak tentang Lebih keras, Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa jenis pengangguran yang dialami oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan karena keterampilannya tidak lagi dibutuhkan akibat kemajuan teknologi? Menurut saya itu ada pengangguran struktural terjadi karena terjadi ketika perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, misalnya karena otomatisasi, digitalisasi, atau perubahan teknologi yang menyebabkan keterampilan pekerja itu sendiri tidak lagi relevan. Misalnya operator mesin manual yang diganti oleh mesin otomatis berbasis komputer. Lalu pekerjaan yang terkena dampak jenis pengangguran ini bisa memerlukan pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan agar bisa bekerja kembali di sektor atau pekerjaan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, sudah. Ini udah sangat sesuai sekali ya. Beri tepuk tangan dari jawaban kelompok 3. Jadi dari pengangguran struktural tadi tentang keterampilan tadi ya, berkaitan dengan era 5.0 ya. Semua sekarang ini serba teknologi ya. Serba teknologi. Memperkuat lagi dari jawaban kelompok 3, bisa kita lihat ya, yang awalnya manajer itu butuh asisten, katakan butuh 1 asisten, sekarang itu enggak butuh manajer itu. Kenapa? Ada asisten teknologi apa? AI gitu ya. Nah, itu salah satunya. Bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Silakan dijawab. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari Bapak tadi itu, apa jenis pengangguran yang dialami oleh seseorang yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan yang sesuai? Jenis pengangguran ini pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya jeda waktu saat seseorang sedang mencari atau menunggu pekerjaan yang sesuai dengan keahlian minat atau lokasi yang diinginkan. Nah, contohnya itu lulusan baru yang belum bekerja karena menunggu lowongan yang cocok dengan keahliannya. Tapi pengangguran ini bersifat sementara dan dianggap wajar dalam proses transisi pekerja. Oke, betul sekali ya. Terima kasih. Ini hanya sifatnya sementara, betul apa yang disampaikan oleh kelompok 2, tetapi problem ini terjadi katanya kayak gini, ketika kita lulus kuliah, ada ini ya, mindset kita ketika kita ingin bekerja pasti ada cita-cita, saya ingin kerja si A gitu kan, kerja di perusahaan A. Yang lain
pengen bekerja di perusahaan B. Katakan si A itu jadi pramugari gitu ya. Yang B katakan bekerja di bank. Ternyata itu semua tidak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Akhirnya mereka kalau kasusnya seperti itu menunggu pekerjaan sesuai dengan apa yang kita harapkan itu susah. Bisa-bisa kita tidak kerja. Makanya harus beralih. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kelompok 1 udah selesai? Nah, silakan. Pengangguran yang terjadi ketika resesi ekonomi adalah pengangguran siklis, Pak. Yang mana pengangguran ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa menurun selama resesi, yang menyebabkan perusahaan itu mem-PHK karyawannya. Gitu, Pak. Oke. Nah, seperti itu ya. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Ketika saya contohkan ke barang ya, produk ya, perusahaan. Perusahaan itu awal mulanya permintaan dari masyarakat itu banyak gitu ya terhadap barang tadi. Karena apa? Harganya murah. Di waktu yang lain perusahaan itu akan menaikkan tingkat harga, otomatis harga jumlah yang diminta oleh konsumen itu akan berkurang. Kalau itu tetap diteruskan oleh perusahaan, akibatnya apa? Perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Kenapa? Jumlah barang yang jumlah produksinya itu berkurang gitu loh. Jadi perusahaan itu tidak mampu untuk membayar sekian banyak karyawan yang ada di perusahaan, dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan itu berkurang. Nah, seperti itu. Makanya ini penguat dari Bapak ya terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita atau di Kalimantan Barat. Kenapa sih di Kalimantan Barat itu banyak sekali masih dijumpai orang di pinggir jalan itu suka meminta, entah itu anak kecil, orang dewasa, orang tua, itu ada. Ya, mungkin dari faktor ekonomi. Mereka terhimpit oleh ekonomi, mau tidak mau mereka harus meminta-minta. Nah, seperti itu ya. Nah, itu materi pada pagi hari ini. Semoga adik-adik mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan di lingkungan kalian masing-masing. Itu ya. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.